Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Melanjutkan kajian Ramadan kita dalam pembahasan kitab Al-Mawa'id Ar-Ramadhaniyah, Nasihat Al-Habib Ali Al-Habsyi, mu'allif Simtud Durar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif ila an qala, sampai pada pembahasan wa qala radhiyallahu an, katanya Habib Al-Habsyi dalam wasiatnya, Syu Rabbi muttali' ala sarairkum wa ala niyatikum wa a'malikum. Perhatikanlah, hati-hati katanya Habib Al-Habsyi, perhatikanlah bahwasanya katanya Habib Al-Habsyi, Rabbi, Tuhan kita, muttali', selalu mengawasi ala sarairkum, kepada rahasia-rahasia di dalam hati kita. Tuhan kita itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Wa ala niyatikum, dan Allah itu tahu apa niat-niatmu itu, Allah Subhanahu wa taala tahu katanya Habib Al-Habsyi. Wa a'malikum kulluha mahsiyah ladaihi fi kitab, kata. Semua amalmu, semua niatmu Allah Subhanahu wa taala itu tahu. Perhatikan itu. Hati-hati. Dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Semua yang diamalkan oleh Bani Adam, semua yang diamalkan oleh manusia itu wajadu ma 'amilu hadiran. Nanti ketika dihisab semuanya itu akan ada di depan Allah Subhanahu wa taala. Ma ya'zub an rabbika min mithqali dzarratin, dalam Al-Qur'an juga. Ma ya'zub, tidak ada yang samar dari Tuhanmu, min mithqal dzarratin, walaupun itu seujung apa? Biji dzarrah, sekecil biji dzarrah. Tak ada yang samar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam hati kita itu, apa yang ada di dalam niat-niat kita itu, apa yang ada di dalam hati kita itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Niat yang baik Allah Subhanahu wa taala, niat yang jelek Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Niat yang baik Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bahkan saumpama kita nggak sadar bahwasanya kita itu pernah berkertak apa dalam hati kita, pernah kertak apa di jero hati, lali kon, iku Allah Subhanahu wa taala ndak kira lali. Semuanya itu dicatat oleh malaikat Raqib. Raqib siapa? Raqib Atid. Min waraikum katib yaktub, katanya Habib Al-Habsyi. Min waraikum, di kanan kiri kita ini, di belakang kita ini ada katib yaktub, ada malaikat penulis amal yang selalu menulis amal kita. Hasib yahsub, ada malaikat yang menghisab, yang akan menghisab kita nanti, nulis hisaban kita. Jadi gak ada yang aman. Apapun yang kamu kerjakan itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Bahkan ada satu cerita disebutkan di zamannya salah satu nabi minal anbiya, saya lupa nabi siapa itu, menyebutkan bahasanya pada waktu itu di zaman nabi itu terjadi paceklik, kemarau panjang. Akhirnya orang-orang kota itu istisqa dengan caranya mereka, bukan dengan seperti caranya yang ada di zamannya Nabi Muhammad. Istisqa-nya mereka istisqa mereka itu istisqa sehari 2 hari, tobat kepada Allah, tobat, sedekah, nyembelih dan seterusnya. Semuanya itu nangis, ini minta hujan dan lain semacamnya, tidak turun-turun hujan. Akhirnya nabi yang hidup di zaman itu diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih info bahwasanya aku tidak akan menerima tobatnya kalian gara-gara di tengah-tengah kalian ini ada salah satu hamba yang mana hamba itu dosanya banyak sekali. Kalau hamba itu tidak keluar dari tempat ini, dari tempat kumpulnya kalian, aku tidak akan mengampuni dosa kalian dan hujan tidak akan diturunkan, katanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nabi ini keluar dari khalwatnya. Keluar dari khalwatnya, langsung berdiri di mimbarnya, mengumumkan pengumuman bahwasanya Allah tidak akan menerima tobat kita.
istisqa kita ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan hujan tidak akan diturunkan. Gara-gara penyebabnya satu. Ternyata di tengah-tengah kita ini ada satu orang yang mana orang dosanya sangat banyak dan Allah tidak mau menurunkan hujan gara-gara orang itu. Diumumkan. Tengah wong akeh iku diumumno. Bingung akhirnya, orang itu bingung. Geruang suaranya itu apa ini sampah-sampah. Orang yang banyak dosanya itu kan ada di situ kan, orangnya hadir juga kan. Nangis orang itu. Wong sing akeh dosa niku, sing dituduh kan hadir di tengah-tengah situ ya. Berarti dia kan jadi sasarannya. Tapi dia mau ngaku malu, takut. Malu, tidak enak. Siapa ini? Marah semua orang-orang. Ayo, siapa kalian yang berdosa itu? Tolonglah keluar. Ayo tolong, tobatlah. Katanya. Ya diomong gitu, banyak orang malu dia. Akhir diem, tok nangis. Banyak orang nangis itu. Ya karena siapa ini yang dosa ini? Siapa? Orang satu orang ini siapa? Tolong kok nangis. Termasuk salah satu orang yang disangka tadi. Orang yang katanya Allah Subhanahu wa taala yang banyak dosanya, nangis juga. Akhirnya dia kretek dalam hatinya itu. Terbersit di hatinya omongan, ya Allah, gara-gara saya ya Allah, orang-orang ini semua menerima kesengsaraan ini ya Allah. Sedangkan ya Allah, mereka itu gak punya salah seperti salah saya, tapi mereka itu merasakan akibatnya juga, merasakan paceklik ini juga gara-gara saya, istisqa ini gak diterima. Tolong ya Allah, ya Allah. Wis, kalau memang saya ini mau diampuni, tidak usah diampuni sudah. Ampunan saya itu saya serahkan kepada orang ini supaya engkau turunkan hujan ya Allah. Seketika itu langsung deras hujan. Seketika itu juga langsung deras hujannya. Sehabis orang yang banyak dosanya tadi terbersit di hatinya, ya Allah, apa? Gelo, ngerti gelo? Kasihan. Tahassar. Ternyata gara-gara saya 3 hari istisqa itu tidak diterima, ternyata gara-gara saya. Istisqa tidak diterima 3 hari, ternyata gara-gara saya. Gelo akhir. Mari uang itu kretek. Orang itu habis terbersit, selesai ngomong dalam hatinya langsung turun hujan seketika itu juga. Seketika itu juga langsung turun hujan. Senang orang, senang. Alhamdulillah, senang. Nabi itu bingung akhirnya. Kok ngomong belum selesai kan? Ngomong kan belum selesai Nabi itu. Lah kok tiba-tiba sudah turun hujan? Munajat dia, ya Allah, apa sebabnya nih ya Allah? Kan orangnya itu belum ada orang yang pergi dari tempat ini ya Allah. Kan tadi suruh pergi, kalau ada yang pergi baru diampuni nanti kan gitu katanya ya. Oh ini orangnya belum pergi. Terus jawabannya Allah apa? Inni muttali'un. Aku ini maha mengetahui, hamba-hambaku itu yang mana aku maha mengetahui katanya Allah. Katanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana, terus ini perhatikan. Azim. Rahmatnya Allah di sini. Aku ini maha tahu kepada hamba-hambaku. Apa yang di hati mereka aku tahu. Wahai nabiku katanya Allah, sebagaimana aku tidak mempermalukan dia ketika dia banyak dosanya. Kan ketika dia banyak dosa, Allah tidak buka aibnya sehingga orang tahu ini ternyata orang yang banyak dosanya. Enggak dibuka oleh Allah. Sebagaimana aku tidak mempermalukan dia ketika dia banyak dosa, masa aku akan mempermalukan dia ketika dia sudah bertobat? Paham? Kan dia nanti, ya Allah ternyata gara-gara aku, ya Allah tolong, ya Allah maafkan, ya Allah. Seketika itu juga akhirnya diterima. Masa ketika setelah dia tobat akan aku permalukan? Ya enggak lah. Ketika dia banyak dosa saja aku tidak mempermalukan dia, apalagi ketika dia setelah bertobat. Subhanallah. Tidak dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan kalamnya Habib Al-Habsyi, muttali, Allah itu tahu tanya. Seketika itu juga langsung ketika dia tuh berkehendak, ya Allah ampuni saya, ya Allah kasihan orang-orang, langsung turun hujan. Subhanallah. Nabi tidak tahu, nabinya nggak tahu. Nabi itu sendiri yang mana orangnya nggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Makanya sekecil apapun langkahnya, salafun saleh itu banyak menganjurkan perbanyak niat baik dalam hati. Perbanyaklah untuk niat mau mengerjakan kebaikan yang banyak di dalam hati. Karena apa? Fadl. Anugerah terbesar umat Nabi Muhammad itu apa? Anugerah terbesarnya umat Nabi Muhammad ini, dia itu umatnya Nabi Muhammad ini dalam satu hadis diterangkan. Idza hamma, katanya Nabi Muhammad, ketika Allahumma shalli ala Muhammad, lupa saya. Ketika hambaku, yaitu ketika umatnya Nabi Muhammad ini punya keistimewaan apa?
ketika dia itu umat Nabi ini niat mau mengerjakan baik, sebelum perbuatan baik itu dikerjakan, dia sudah dikasih satu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu umat Nabi Muhammad. Keagungannya umat Nabi Muhammad, syaraf, tasyrif minallah. Allah memulihkan umat Nabi Muhammad gara-gara Nabi Muhammad. Umatnya Nabi ini sebelum dia mengerjakan kebaikan, niat tok saja. Baru niat saja, sudah Allah Sudah Allah catat bagi dia satu kebaikan. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Niat tok. Apalagi dikerjakan, ketika sudah mengerjakan nanti Allah catat 2 kebaikan bagi dia. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Beda halnya ketika dia punya niat jelek. Umatnya Nabi ini kalau dia itu punya niat jelek, Allah itu ngomong sama malaikat, ya malaikati, amhilu. Kalau ada umatnya Nabi Muhammad mau mengerjakan kejelekan, Allah ngomong sama malaikat, malaikat, tunggu dulu, jangan dicatat dulu. Kalau kebaikan langsung dicatat satu pahala, tapi kalau kejelekan, tunggu dulu, jangan dicatat. La'allah yatub. Mungkin nanti dia itu tobat. Umatnya Nabi ini kalau dia itu niat mengerjakan kejelekan, sebelum kejelekan itu dikerjakan, tidak dicatat kejelekan. Ketika dia sudah mengerjakan, baru dicatat satu kejelekan dia. Kalau dia niat mengerjakan kejelekan, Allah Subhanahu wa taala itu ngomong, kalau dia itu mengerjakan kejelekan, amhilu. Santai dulu. Jangan ditulis, tunggu dulu. Itu keistimewaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala radhiyallahu an terus katanya Habib Ali Habsyi, waqala radhiyallahu an mana bis tawajjahu ilaihi bil a'malis salihah in baghitu tathfurun bi khair hadha syahr wa barakatuh wa sirruh wa nuruh, katanya Habib Ali Habsyi. Cara, katanya Habib Ali Habsyi, kalau kamu pengen mendapatkan keberuntungan yang besar di bulan Ramadan ini, dapat barokah yang banyak selama bulan Ramadan ini, mendapatkan asrar, rahasia-rahasia yang Allah turunkan yang banyak di dalam bulan Ramadan ini, nur, cahaya-cahaya yang Allah turunkan yang banyak ketika bulan Ramadan. Caranya, kata Habib Ali Habsyi, kalau kamu ingin mendapatkan itu semuanya, tawajjahu ilaihi bil a'malis shalihah. Perbanyaklah ngadep kepada Allah dengan memperbanyak berbuat baik. Perbanyak mengerjakan kebaikan. Itulah satu-satunya cara kalau kamu ingin dapat keuntungan yang banyak selama bulan Ramadan. Apapun itu. Ngajikah, wiridkah, sholatkah, sedekahkah, baca kitabkah, wiritan, apa saja. Katanya Habib Ali Habsyi terusannya, wal Qur'an lazimu, baca Al-Qur'an lah, lazimi baca Al-Qur'an, katanya Habib Ali Habsyi. Terus wadzikir, bacalah zikir. Sampai-sampai katanya Habib Ali Habsyi, la tahtagiran minal ma'ruf syai' walau antal ga'akhak biwajhin talik, katanya. Walaupun kamu itu hanya mengerjakan ketika bulan Ramadan, kamu mengerjakan satu sunnah, misalkan ketika ketemu orang lain kamu senyum. Itu satu sunnah yang akan membuatmu istimewa. Apa keistimewaannya? Kamu mengerjakan sunnahnya Nabi, walaupun pekerjaan amal yang baik sekecil itu. Amal baik sekecil itu jangan diremehkan selama bulan Ramadan, karena al-ajr fihi mudha'af. Pahala di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan. Jangan diremehkan. Amal soleh sekecil apa, apalagi yang wajib ya. Apalagi yang wajib, jangan diremehkan. Gitu ya. Itu cara dari Habib Ali Habsyi. Kalau orang itu pengen mendapatkan kebaikan banyak, mendapatkan rahasia yang banyak selama bulan Ramadan, perbanyaklah mengerjakan amal soleh, kata Habib Ali Habsyi radhiyallahu an. Terus katanya Habib Ali Habsyi, wa rubbama wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.